Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mendapatkan pertanyaan dari seorang anak muda yang sebetulnya sebuah permintaan di dalam kolom komentar YouTube. Cobalah Romo membuat refleksi tentang anak muda yang seringkali merasa hidupnya kurang berarti. Dan saya merasa memang itu perlu. Saya sering mendengar bahwa anak muda banyak yang mengalami kekosongan, hidupnya kurang bermakna. Bahkan angka depresi di antara kaum muda semakin meningkat. Kira-kira sebabnya apa yang membuat anak muda menjadi seperti itu? Kebanyakan anak muda yang mengalami hidupnya kurang bermakna dan merasa kosong itu karena beberapa sebab. Yang pertama, tekanan sosial. Social pressure, entah dari teman-teman sebayanya yang berhasil, yang seringkali pamer kemewahan di dalam media sosial, dan dia merasa ketinggalan. Ada istilah yang disebut dengan FOMO, fear of missing out, ya, kekhawatiran untuk ketinggalan. Tetapi juga kemungkinan karena juga sedikit achievement, ya, pencapaian tetapi belum banyak. Dan seringkali tidak tahu sebetulnya hidup ini mau apa yang sebetulnya diinginkan, dan apa yang dicita-citakan, itu juga kurang begitu jelas. Dan karena itu kemudian mengalami disorientasi, ketidakpercayaan diri, dan kekosongan. Karena seperti tidak tahu arahnya kemana dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu kurang lebih yang menyebabkan. Maka beberapa hal perlu dilakukan sebetulnya. Yang pertama adalah fokus pada peningkatan kualitas pribadi, yakni menjalani sesuatu yang sungguh dia cintai, dia sukai, dan kemudian mencoba menjadi ahli di situ. Dan kemudian melakukannya terus-menerus sampai sungguh-sungguh ahli, dan di situ kemudian dia merasa mempunyai sesuatu yang bisa dia andalkan. Dan kemungkinan juga dari situ muncul achievement karena keahliannya. Dan di situ kemudian ada perasaan berarti karena mencapai sesuatu. Namun di luar itu semua ada beberapa hal yang sebetulnya menjadi strategi kecil yang bisa membuat hidup anak muda itu merasa berarti. Yang pertama, harus menyadari dirinya bahwa dirinya ini mempunyai potensi yang besar dan terutama keunikannya. Dan karena itu tidak perlu membanding-bandingkan, tidak perlu juga khawatir ketinggalan dengan yang lain. Karena dia unik, tidak bisa dibandingkan dan tidak mungkin ketinggalan oleh yang lain. Kemudian mulai melupakan saja masa lalu. Tidak berfokus pada masa lalu, tetapi fokus pada sekarang dan masa depan. Lalu mempunyai gaya hidup yang sehat. Sederhana, gaya hidup yang sehat, bangun pagi, kemudian makan makanan yang sehat, berolahraga, itu akan meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan. Kemudian bisa menghadapi hari-harinya dengan penuh semangat. Yang kedua, sungguh-sungguh melakukan apa yang dia cintai. Fokus dan kemudian ahli di situ. Dan kemudian juga terus-menerus fokus meningkatkan kualitas pribadi. Tetapi dasar dari semuanya itu sadar bahwa dirinya dicintai oleh Tuhan. Tuhan menyertai, tidak meninggalkan. Tuhan juga menyediakan kesempatan serta berkat di dalam setiap peristiwa. Karena itu berani menghadapinya dengan antusias, dengan terbuka. Tidak perlu khawatir ke masa depan yang terlalu jauh. Tetapi dari hari ke hari dijalani dengan keterbukaan. Lama-lama menjadi peka
kemungkinan-kemungkinan yang bisa membuatnya bertumbuh dan berkontribusi kepada lingkungan di sekitarnya. Lalu juga jangan khawatir dan takut untuk meminta bantuan, meminta bimbingan kepada para ahli. Mencari seorang mentor yang bisa mendampingi, membangun relasi. Nah, dari situ kemudian keahliannya yang berdasarkan passionnya itu bisa meningkat pesat. Dan dari situ kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Karena sebetulnya makna diri itu muncul dari kontribusi kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau anak-anak muda bisa merasakan dan menemukan apa yang perlu, yang dibutuhkan oleh lingkungannya, dan dia bisa berkontribusi, maka kepercayaan dirinya akan meningkat. Dirinya akan merasa berarti. Jangan terlalu khawatir akan masa depan, terutama yang berkaitan hanya dengan dirinya sendiri. Itu kemudian akan membuat dirinya semakin tidak berharga. Karena kemudian fokusnya sangat egoistik, yaitu hidupnya sendiri. Hidup bukan untuk itu. Tetapi hidup adalah kesempatan untuk bisa memberikan sumbangan terbaik bagi masyarakat di sekitarnya, bagi keluarganya, dan bagi Tuhan. Ketika anak muda asyik melakukan keahliannya berdasarkan passion, dan kemudian bisa disumbangkan di sekitarnya, disitulah kemudian dia ditemukan sebagai pribadi-pribadi berkualitas. Bukan mencari, tetapi ditemukan. Not chasing, but attracting. Karena dia sedang asyik melakukan passionately sesuatu yang sungguh dia cintai dan ahli di situ dan berguna bagi masyarakatnya. Disitulah kemudian ditemukan panggilannya yang sebenarnya. Lewat keahliannya, dia menemukan panggilan untuk memberikan diri yang terbaik bagi sekitarnya. Dan dia melakukannya dengan penuh sukacita, karena itu sesuai dengan passionnya. Maka coba menemukan apa yang sungguh dicintai dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh penuh sukacita dan syukur. Sampai sungguh-sungguh sangat ahli di bidang yang dia cintai. Disitulah dia menemukan panggilan untuk bisa berkontribusi kepada masyarakatnya yang membuat dia menjadi merasa berarti. Tetapi terutama jangan lupa untuk menyadari diri bahwa dia begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan selalu menemani, memberikan kesempatan, dan memberikan berkat. Sehingga tidak ada kesempatan merasa kosong dan tidak berarti. Karena sungguh Tuhan mencintai Anda semua anak muda. Anda bukan hanya masa depan, bangsa, dan agama, tetapi juga masa sekarang, andalan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka saudara-saudari terkasih, kaum muda yang hebat, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.